Bagi jutaan pemain di seluruh dunia, semesta Clash of Clans dan Clash Royale tidak hanya terbatas pada pertempuran strategis di layar gawai. Ia meluas menjadi sebuah dunia yang hidup, penuh dengan karakter ikonik yang memiliki kepribadian unik. Puncak dari perluasan dunia ini adalah Clash Arama, sebuah serial animasi yang berhasil menangkap humor, keanehan, dan pesona karakter-karakter tersebut. Namun, sama cepatnya dengan serial ini merebut hati para penggemar, ia pun menghilang dari peredaran, berhenti memproduksi episode baru secara tiba-tiba, dan tanpa penjelasan resmi. Keheningan ini melahirkan sebuah misteri yang terus membingungkan komunitas, sebuah pertanyaan yang bergema di berbagai forum daring. Mengapa produksi Clash Arama dihentikan? Status serial ini sebagai bagian yang dicintai oleh komunitas tidak dapat disangkal. Bertahun-tahun setelah episode terakhirnya ditayangkan, platform seperti Reddit masih dipenuhi dengan utas diskusi dari para penggemar yang menyuarakan kerinduan mereka. Topik-topik seperti siapa yang ingin Clash Arama kembali, tolong kembalikan Clash Arama, dan tagar Please Bring Back Clash Arama secara konsisten muncul, menunjukkan bahwa serial ini meninggalkan dampak emosional yang mendalam dan berkelanjutan. Ini bukan sekadar konten pemasaran yang terlupakan. Ini adalah artefak budaya yang berharga bagi para pemain, yang merasa kehilangan bagian penting dari pengalaman Clash mereka. Justru karena status inilah, menghilangnya serial ini terasa begitu mengejutkan dan membingungkan. Penghentian produksi tidak disertai dengan pengumuman perpisahan, siaran pers, atau penjelasan apapun dari Supercell. Serial ini prosto berhenti. Kekosongan informasi ini menciptakan vakum yang diisi oleh spekulasi dan frustrasi. Para penggemar yang terbiasa dengan jadwal rilis konten yang teratur dibiarkan bertanya-tanya. Bahkan hingga tahun 2022, masih ada pengguna yang bertanya di forum, apakah Clash Arama Season 3 dikonfirmasi? Pertanyaan ini, yang diajukan beberapa tahun setelah episode terakhir, menyoroti celah komunikasi yang signifikan dan menjadi bahan bakar utama di balik misteri yang dirasakan para penggemar. Sifat rahasia dari penghentian ini adalah inti dari kebingungan yang ingin dipecahkan oleh laporan ini. Analisis ini akan menunjukkan bahwa Clash Arama tidak berakhir karena kegagalan. Sebaliknya, serial ini adalah sebuah produksi berkualitas tinggi yang sangat sukses. Serial ini berakhir karena perusahaan di baliknya, Supercell, mengalami sebuah transformasi strategis dan filosofis yang fundamental. Perubahan ini mendefinisikan ulang tolok ukur kesuksesan, cara alokasi sumber daya, dan pendekatan menyeluruh perusahaan terhadap pemasaran dan pembuatan konten. Clash Arama bukanlah korban dari performa yang buruk, melainkan korban dari sebuah visi korporat baru yang lebih ramping, lebih terfokus, dan lebih terobsesi pada metrik yang terukur. Story. And then for season 3, we're doing like 22-minute episodes. Like full-length episodes. Yes. After the first season ended, that's when we started doing the second season, so obviously there was a sort of a lag time in the creation of the animation. You can't rush perfection. You can't, yeah. Yeah, we were hoping we could be in season 4. Yeah. Yes. Yeah. When can we expect the new episodes of Clash Arama to premiere? We can confidently say Yes. that season 2 of Clash Arama will be continuing in July of 2018. Woo! Okay. This year. Yeah. Untuk memahami mengapa serial yang sukses dihentikan, pertama-tama kita harus menetapkan skala dan kualitas produksinya. Clash Arama bukanlah sebuah proyek sampingan berbiaya rendah. Sejak awal, Supercell berinvestasi besar untuk memastikan serial ini memiliki kualitas setara dengan produksi animasi televisi papan atas. Dengan membangun citra premium ini, menjadi jelas bahwa alasan penghentiannya tidak dapat dikaitkan dengan kualitas yang buruk atau kurangnya popularitas, yang pada gilirannya mengarahkan penyelidikan ke arah strategi internal perusahaan. Salah satu indikator paling jelas dari ambisi Supercell untuk Clash Arama adalah tim kreatif di baliknya. Serial ini dipimpin oleh 3 penulis produser dari The Simpsons. Keputusan untuk merekrut talenta dari salah satu komedi animasi paling ikonik
dan bertahan lama dalam sejarah televisi adalah sebuah langkah strategis yang signifikan. Ini secara instan memberikan stempel kualitas dan kecerdasan komedi pada serial tersebut, mengangkatnya jauh di atas konten pemasaran bermerek pada umumnya. Mengasosiasikan merek Clash dengan standar humor yang diakui secara global adalah sebuah strategi brand building premium yang disengaja dirancang untuk menciptakan produk hiburan yang sah, bukan sekadar iklan. Kualitas produksi ini diperkuat lebih lanjut oleh pilihan studio animasinya. Pengerjaan animasi diserahkan kepada Rough Draft Studios, sebuah nama yang sangat dihormati di industri ini, yang terkenal sebagai studio di balik Futurama. Portofolio Rough Draft Studios sangat mengesankan dan mencakup beberapa proyek animasi paling terkenal, seperti The Simpsons Movie, Disenchantment karya Matt Groening untuk Netflix, dan bahkan serial pemenang penghargaan Star Wars, Clone Wars. Menempatkan Clash Arama di antara proyek-proyek bergengsi ini menunjukkan bahwa Supercell tidak main-main. Ini bukanlah serial web berbiaya rendah. Ini adalah produksi berkualitas siaran yang menuntut investasi finansial yang signifikan. Investasi awal dan berkelanjutan yang tinggi pada talenta dan studio kelas A ini nantinya akan menjadi faktor krusial dalam analisis biaya manfaat ketika situasi keuangan dan strategi perusahaan berubah. Clash Arama secara resmi diluncurkan pada tahun 2016 dan terus merilis episode baru pada pertengahan tahun 2018 dengan beberapa basis data mencatat akhir penayangannya pada tahun 2019. Strategi distribusinya berpusat pada aksesibilitas maksimum. Serial ini dirilis secara gratis di YouTube, platform video terbesar di dunia, memastikannya dapat dengan mudah dijangkau oleh basis pemain Global Clash tanpa hambatan. Serial ini berjalan selama 2 musim dengan struktur yang tidak merata. Musim pertama terdiri dari 10 episode, diikuti oleh musim kedua yang lebih panjang dengan 15 episode, yang itu juga sekaligus sebagai pengakhirnya. Episode terakhir yang secara eksplisit diberi label sebagai season finale untuk musim pertama diunggah pada akhir 2016. Sementara season finale untuk musim kedua dirilis pada awal 2019. Menjadi indikasi awal bahwa proyek ini mungkin sedang dalam proses pengurangan skala atau penghentian secara bertahap. Dari segi jangkauan audiens, Clash Arama adalah sebuah kesuksesan besar. Serial ini berhasil menarik audiens yang sangat besar dan terlibat. Saluran YouTube resmi Clash Arama memiliki lebih dari 248.000 pelanggan. Angka penayangan untuk episode-episode individual sangat fenomenal untuk konten bermerek. Episode spesial Natal, Twas the Night Before Clashmas, berhasil mengumpulkan 34 juta penayangan, sementara episode lain seperti Lost in Donation melampaui angka tersebut dengan lebih dari 56 juta penayangan. Bahkan daftar putar, playlist, untuk musim 1 saja secara kolektif telah ditonton lebih dari 39 juta kali. Tingkat keterlibatan penggemar juga sangat tinggi. Sebuah kampanye yang terkait dengan serial ini berhasil menjadi video top 1 trending di YouTube, menghasilkan penayangan yang banyak tanpa dukungan media berbayar sama sekali. Ini menunjukkan bahwa popularitas serial ini didorong oleh antusiasme organik dari komunitas, bukan oleh dorongan iklan yang masif. Secara kritis, serial ini juga diterima dengan baik, memegang peringkat kuat 8 dari 10 di IMDb, berdasarkan 286 ulasan. Meskipun ada beberapa ulasan pengguna yang negatif di platform lain yang mengkritik animasi atau akting suaranya, metrik kuantitatif secara keseluruhan, jumlah penayangan, peringkat IMDb, dan status trending menunjukkan sebuah produk yang sangat sukses dan diterima dengan baik oleh audiens targetnya. Social, we staged a Reddit AMA with one of the fake founders from our documentary and took the Clash community on a fictional walk down memory lane. We hit #1 on YouTube. The serial sold out and brand lift amongst the game's fans was higher than we'd ever seen before. Why do we recreate 40 years of fake history? Because our fans don't just love a game, they love the game's universe. So we invented a bigger one. Fokus analisis kini beralih dari serial itu sendiri ke lingkungan korporat tempat ia diciptakan.
Untuk memahami mengapa proyek yang sukses dihentikan, kita harus memeriksa tekanan finansial dan pergeseran budaya internal yang mendalam di Supercell, yang terjadi secara bersamaan dengan musim-musim terakhir, Clash Arama. Konteks ini memberikan motif penting di balik keputusan untuk mengakhiri serial tersebut. Supercell pada tahun 2018 bukanlah perusahaan yang sama dengan Supercell pada tahun 2016, dan Clash Arama adalah produk dari era yang lebih awal dan lebih makmur. Tahun 2016, tahun peluncuran Clash Arama, menandai puncak kesuksesan finansial Supercell. Namun setelah mencapai pendapatan sebesar 2,3 miliar dolar pada tahun itu, perusahaan memasuki periode penurunan yang berkelanjutan. Pada tahun 2020, pendapatan telah turun menjadi 1,48 miliar dolar. Tren penurunan ini terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Pendapatan merosot di bawah angka 1 miliar dolar pada tahun 2022 dan mencapai titik terendah dalam satu dekade sebesar 788,5 juta dolar pada tahun 2023. Penurunan ini sebagian besar didorong oleh portofolio game yang menua. Judul-judul andalan seperti Clash of Clans dan Clash Royale, meskipun masih sangat menguntungkan, tidak lagi menghasilkan pendapatan pada tingkat puncaknya. Di saat yang sama, perusahaan berjuang untuk meluncurkan game global baru yang sukses untuk menyuntikkan momentum pertumbuhan yang segar. Akibatnya, Supercell sangat bergantung pada game-game lamanya, yang secara alami mengalami penurunan monetisasi seiring berjalannya waktu. Keputusan untuk mengakhiri Clash Arama dibuat dengan latar belakang tekanan finansial yang signifikan ini. Apa yang mungkin dianggap sebagai pengeluaran pemasaran merek yang dapat diterima selama periode pertumbuhan eksplosif menjadi sebuah kemewahan yang dipertanyakan selama periode penurunan pendapatan multitahun. Proyek berbiaya tinggi dengan laba atas investasi, ROI, yang tidak langsung dan sulit diukur, seperti serial animasi, secara alami akan menghadapi pengawasan ketat. Brawl Stars came down from the heights as we talked about. Heyday, Clash of Clans, what are those, like 12-year-old games? They're pretty stable. Which games that are producing most of the revenue are shipped 10 years or more ago. So the company is, to some extent, kind of living off dividends because these games they're generating revenue are old. So the first half of 2024 to first half of 2025, since it's roughly comparable, and we can see that the portfolio is a little bit struggling because last year was record year. So Boom Beach is the only game that is up, and it's up by 6%. So good job, guys. It's their smallest game, I think. Brawl Stars down by 20%. Clash Mini dead. Clash of Clans down by third. No. What? Well, think about it. Like, I think about it from the culture perspective. They're getting more chill and they're about to IPO and their revenue's down? Squad Busters is looking dicier than ever. Like dicey. No, it's not dicey, Mishka. It's been dead. It's been dead for over a year. Innovation is tough, right? What Yes. they should be doing is leveraging their brand and bringing games to the masses that are already successful. They're just not going to grow. They're just going to be basically flatline, right? Like forever. Karena pemain sekarang itu terlalu nyaman dengan budaya korporat baru. Seiring dengan tekanan finansial, terjadi pula pergeseran filosofis yang mendalam di dalam Supercell. Kepemimpinan perusahaan secara terbuka mengakui adanya kebutuhan untuk memerangi rasa puas diri dan apa yang disebut sebagai beban dari kesuksesan kami sebelumnya. Blog post dari CEO Supercell, Ilkka Paananen, dari periode ini menekankan pergeseran budaya menuju kondisi tidak nyaman dan fokus yang kuat pada masa depan, bukan kejayaan masa lalu. Perusahaan merasa bahwa budaya yang telah membuat mereka sukses besar kini berisiko membuat mereka terlalu lamban dan enggan mengambil risiko. Inti dari strategi baru ini adalah restrukturisasi tim pengembangan game agar beroperasi seperti startup yang ramping dan gesit. Model baru ini didasarkan pada beberapa prinsip utama. 1. Sumber daya dan waktu terbatas. Tim-tim baru dipaksa untuk membangun sesuatu dengan anggaran dan jadwal yang telah ditentukan, yang disebut sebagai runway. Kendala ini berfungsi sebagai mekanisme pemaksa untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan efisien.
2. Validasi eksternal yang cepat. Tim didorong untuk segera menyajikan game mereka kepada pemain sesegera mungkin. Tujuannya adalah untuk memvalidasi ide, berbelok, pivot, dengan cepat jika tidak berhasil, atau gagal dengan cepat dan murah jika ide tersebut tidak memiliki daya tarik. 3. Lingkungan bebas. Gangguan. Tim pengembangan game baru didorong untuk menghindari kebisingan dari organisasi besar, seperti rapat yang tidak perlu atau proses birokrasi, dan fokus sepenuhnya pada pengembangan game. Tujuan akhir dari filosofi baru ini adalah untuk menciptakan forever games baru. Game yang dapat bertahan dan berkembang selama bertahun-tahun, seperti Clash of Clans. Ini menyiratkan fokus yang tajam pada pengembangan game inti dan layanan langsung, live services, bukan pada proyek media pendukung. Dampak dari pergeseran dalam pemasaran dan alokasi sumber daya. Perubahan budaya ini secara langsung memengaruhi cara Supercell mengalokasikan sumber daya dan mendekati pemasaran. Analisis industri menunjukkan bahwa untuk mempertahankan game yang menua, fokus harus diberikan pada live services, yaitu pembaruan berkelanjutan, acara dalam game, dan konten baru yang membuat pemain tetap terlibat. Pernyataan Supercell sendiri mengonfirmasi komitmen baru ini untuk menyediakan lebih banyak dan konten yang lebih baik yang diinginkan para pemain secara langsung di dalam game. Untuk mendukung pergeseran ini, Supercell mulai meningkatkan jumlah anggota tim dan sumber daya yang didedikasikan untuk game-game yang sudah ada. Pimpinan tim game ini diperlakukan seperti general manager dari startup yang sedang berkembang pesat, diberi otonomi dan sumber daya yang lebih besar. Ini merupakan realokasi modal dan talenta internal yang jelas, menjauh dari proyek-proyek pemasaran merek yang luas dan menuju operasi game inti. Disinilah letak argumen sentralnya. Serial animasi dengan anggaran tinggi dan siklus produksi yang panjang seperti Clash Arama. Secara filosofis dan operasional, merupakan antitesis dari budaya startup ramping yang baru dianut Supercell. Model baru Supercell menghargai kecepatan, kelincahan, investasi awal yang rendah, pengujian cepat, dan fokus tunggal pada pengembangan game inti. Sebaliknya, produksi animasi berkualitas tinggi pada dasarnya lambat, mahal, membutuhkan komitmen jangka panjang, dan merupakan langkah yang jauh dari metrik game inti yang dapat diukur secara langsung. Dalam filosofi baru ini, proyek semacam itu dapat dianggap sebagai gangguan. Oleh karena itu, terus mendanai Clash Arama akan bertentangan langsung dengan arah korporat baru yang diperjuangkan oleh CEO. Serial ini adalah peninggalan dari strategi masa lalu, pemasaran merek yang luas, di era yang menuntut strategi baru, operasi layanan langsung yang gesit dan terukur. Sekarang kita tahu semua ini adalah korban dari visi baru. Dengan memahami kualitas premium serial ini dan pergeseran strategis besar di Supercell, kita sekarang dapat mensintesis bukti untuk memberikan jawaban yang komprehensif. Penghentian Clash Arama bukanlah hasil dari satu keputusan tunggal, melainkan konsekuensi logis dari beberapa tekanan strategis yang saling bertemu. Serial ini menjadi tidak sesuai lagi dengan perusahaan yang sedang mendefinisikan ulang dirinya untuk menghadapi masa depan. Ini merupakan analisis biaya dan manfaat yang tidak menguntungkan. Meskipun jumlah penayangan Clash Arama sangat besar, laba atas investasinya, ROI, dalam hal dampak langsung dan terukur terhadap pengeluaran atau retensi pemain kemungkinan besar sulit untuk dibuktikan. Dalam sebuah perusahaan yang sangat didorong oleh data dan sedang menghadapi penurunan pendapatan, pengeluaran pemasaran yang tidak dapat secara langsung dikaitkan dengan pendapatan, seperti serial animasi, adalah yang pertama kali akan dipotong. Perusahaan yang berada di bawah tekanan finansial akan memprioritaskan pengeluaran yang memberikan hasil yang jelas dan dapat dilacak. Pemasaran merek yang membangun niat baik dan kesadaran dalam jangka panjang seringkali kalah dari pemasaran kinerja, performance marketing, dan promosi dalam game yang dampaknya terhadap pendapatan dapat dilihat secara langsung. Biaya produksi yang tinggi untuk Clash Arama yang melibatkan talenta dan studio papan atas
menjadi semakin sulit untuk dibenarkan ketika setiap dolar harus dipertanggungjawabkan terhadap metrik pertumbuhan pemain atau pendapatan. Pergeseran dari pemasaran merek ke pemasaran kinerja Clash Arama adalah contoh klasik dari inisiatif pemasaran merek top of funnel. Tujuannya adalah untuk membangun kecintaan pada merek, memperdalam hubungan emosional dengan semesta Clash, dan menjaga merek tetap relevan dalam budaya pop. Namun, strategi baru Supercell menuntut fokus pada pemasaran kinerja bottom of funnel, aktivitas yang secara langsung bertujuan untuk mempertahankan pemain yang sudah ada dan memonetisasi mereka melalui konten dalam game dan layanan langsung. Fokus perusahaan bergeser dari menarik audiens yang luas menjadi melibatkan secara mendalam basis pemain yang ada. Daripada menghabiskan jutaan dolar untuk sebuah serial animasi yang mungkin atau mungkin tidak mendorong pemain untuk masuk ke dalam game, sumber daya tersebut dianggap lebih efektif jika dialokasikan untuk mengembangkan skin baru, acara musiman, atau fitur gameplay yang secara langsung meningkatkan keterlibatan dan pengeluaran dalam game. Akibat dari pengalihan modal dan perhatian dari filosofi baru untuk habis-habisan pada game baru yang berani, dan perluasan tim layanan langsung untuk game yang sudah ada, memerlukan realokasi besar-besaran, tidak hanya sumber daya keuangan, tetapi juga, yang sama pentingnya, perhatian eksekutif. Sebuah proyek seperti Clash Arama membutuhkan pengawasan, tinjauan kreatif, dan manajemen yang signifikan. Dalam lingkungan di mana kecepatan dan fokus pada pengembangan game inti adalah yang terpenting, proyek semacam itu akan dideprioritaskan demi misi inti baru perusahaan. Mengembangkan Forever Game bernilai miliaran dolar berikutnya. Perhatian manajemen adalah sumber daya yang terbatas, dan dalam paradigma baru Supercell, perhatian tersebut harus dicurahkan sepenuhnya pada pembuatan dan pemeliharaan game, bukan produksi media pendukung. We need to take bigger risks. Their generating revenue are old, and he's definitely pushing towards these new hungry elements like the AI labs, so bringing people outside the organization to come something new. Spark Labs, which nobody talks about anymore. And I think they're doing absolutely the right thing by shaking up the organization, by bringing people from not even from outside, but almost like creating these cells inside the company, whether it's the AI cells or the Spark cells, to bring that hunger. Where are we cheering Ilka for this? He's getting distracted by these stupid little experiments rather than optimizing the high profile. We're changing the culture. We're doing everything. Yeah, they haven't done shit. It's a cute internship program. Clash Royale is showing some positive growth right now with some good updates. But I think they have been doing it on a product sense. We haven't talked about it, but Clash of Clans and Clash Royale got rid of timers. Those are huge economy changes that I want to revisit. So now you start to get into the classic hierarchy of resource control and management. And that the teams are asking themselves this question. Why would people play this game in 5 or 10 years? So, I think Ilka is doing absolutely the right thing. So, the company is, to some extent, kind of living off dividends because these games, their generating revenue are old. Jadi dari semua ini berdasarkan opini aku sendiri mengenai rahasia yang terungkap. Inisiatif pemasaran vs penghentian produk. Mungkin petunjuk yang paling jelas mengenai cara Supercell memandang Clash Arama, mengenai kenapa tidak adanya pengumuman publik tentang penghentiannya. Ini adalah bagian penting yang menjawab kebingungan para penggemar tentang sifat rahasia dari akhir serial ini. Dalam dunia korporat, ada perbedaan besar antara menghentikan produk dan mengakhiri kampanye pemasaran. Asumsi pertama, ketika sebuah perusahaan menghentikan produk utama, seperti menutup server sebuah game, hampir selalu ada pengumuman publik. Ini dilakukan untuk mengelola ekspektasi komunitas, memberikan penutupan, dan menjaga niat baik. Asumsi kedua, sebaliknya, ketika sebuah perusahaan mengubah strategi periklanannya, misalnya berhenti menayangkan iklan TV untuk fokus pada iklan digital, mereka tidak mengeluarkan siaran pers. Itu adalah keputusan anggaran internal. Jadi dari dua asumsi dariku, fakta bahwa Supercell tidak membuat pengumuman publik tentang berakhirnya Clash Arama, seperti yang dapat disimpulkan dari tidak adanya bukti semacam itu dan kebingungan para penggemar,
sangat menunjukkan bahwa secara internal, serial ini dikategorikan sebagai inisiatif pemasaran, bukan sebagai produk yang berdiri sendiri. Bagi Supercell, mengakhiri serial ini sama dengan mengakhiri kampanye iklan. Namun, bagi para penggemar yang telah membangun hubungan emosional dengan serial ini sebagai sebuah acara TV yang mereka cintai, penghentian yang tiba-tiba dan tanpa penjelasan ini terasa seperti pembatalan yang membingungkan dan tidak sopan. Akhir yang rahasia itu sebenarnya adalah prosedur operasi standar untuk kesimpulan sebuah kampanye pemasaran. Clash Arama tidak mati, ia hidup sebagai bekas luka manis yang terus membuat jutaan pemain merindukannya. Seri itu membangun dunia, tawa, dan koneksi emosional. Kerinduan itu bukan statistik, melainkan tenaga kerja nostalgia. Apakah ia akan kembali? Tidak dalam bentuk lama. Supercell memilih efisiensi. Daripada mengulang produksi mahal, mereka menambal kenangan itu langsung ke permainan. Event bertema, skin, pemandangan, maraton ulang. Nostalgia jadi produk, murah diproduksi, efektif menyulut engagement, dan mengkonversi cinta lama menjadi layanan yang terus-menerus. Itu bukan pengkhianatan, itu adaptasi. Clash Arama mencapai tujuannya, mengukuhkan ekuitas merek. Sekarang ekuitas itu dipanen lewat taktik yang lebih ramping, berdasar data, dan berorientasi pada monetisasi langsung. Singkatnya, bukan kegagalan, bukan pemakaman. Ini metamorfosis strategis, kenangan yang diubah menjadi senjata bisnis. Dan bagi pemain yang merindukan episode baru, rasa rindu itu sendiri kini menjadi mata uang.